Selamat pagi warga masyarakat pengguna jasa KM 01, baik di Sanana, Ternate, Sobibi, ataupun di Pelabuhan Manado. Jadi saya mau informasikan untuk KM 01, posisi sampai pada pagi hari ini jam 7.45 masih di Pelabuhan Ambon, yang seharusnya sudah berangkat dari tadi malam ya, atau kemarin sore. Jadi diinformasikan kapal tidak akan masuk Sanana, Ternate, Sobibi, ataupun nanti kurang tahu di Manado hari apa, karena posisi kapal masih ada di Pelabuhan Ambon ya. Ini berkaitan dengan pemeriksaan dari pihak otoritas atau KSOP Ambon pada kemarin sore, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada jam 5 kemarin dari pihak otoritas Pelabuhan Ambon melakukan pemeriksaan di KM 01, dan terus terang saya sebagai penanggung jawab tentunya mendukung hal yang dilakukan oleh pihak Bandar Pelabuhan Ambon dalam pemeriksaan alat-alat keselamatan yang ada. Karena ini tentunya yang menjadi bahan acuan adalah kejadian yang terjadi di Barcelona 5. Dan saat itu dalam proses pemeriksaan saya hanya meminta dari pihak KSOP Pelabuhan Ambon tentunya agar memeriksa secara detail apa-apa saja yang kurang di atas kapal ini, dan itu tentunya saya memberikan dukungan dengan harapan tentunya pihak petugas yang ada setelah hasil audit pemeriksaan di atas kapal itu memberikan catatan, dan catatan ini tentunya dibuat untuk memberikan surat atau peringatan ke perusahaan yang ada di Manado. Jadi saya hanya memohon dari pihak petugas agar apa-apa saja alat-alat keselamatan yang harus dilengkapi dan itu menjadi catatan, terus diberi peringatan untuk perusahaan yang ada di Manado agar melengkapi semua alat-alat keselamatan yang ada. Dengan apa tentunya jika tidak dilengkapi ketika kapal kembali dari Pelabuhan Ambon, maka ketika Barcelona 1 kembali lagi dari Manado dengan tujuan Pelabuhan Ambon, itu kapal akan ditahan di Pelabuhan Ambon. Saya sudah memberikan statement seperti itu, dan saya juga siap untuk memberikan atau membuat satu pernyataan. Ya, jadi dari pihak otoritas Pelabuhan Ambon atau Sabandar sudah memeriksa, dan ada beberapa alat keselamatan yang terjadi yang masih kurang, yang belum memadai di atas KM 01. Tapi pada saat itu saya hanya memohon dari pihak Sabandar yang ada agar memberikan dispensasi atau kebijakan mengenai keberangkatan kita dari Ambon ke Manado. Karena home base-nya kita atau pemilik perusahaan yang ada di Manado. Jadi tidak mungkin kita melakukan perbaikan atau untuk kelengkapan alat keselamatan ini di Ambon. Tapi nyatanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang menjadi pertanyaannya, sampai pagi ini kami tidak diberikan izin ya untuk melakukan pelayaran. Diberikan izin tapi dengan catatan kami harus menurunkan penumpang dan kapal langsung tujuan Manado, dari Ambon langsung Manado. Ini yang menjadi satu penyesalan atau menjadi pertanyaan dari saya sebagai pimpinan. Saya mohon maaf untuk bapak-bapak. Alasan-alasan memang yang disampaikan yang menjadi pertanyaannya, pertama, kenapa proses pemeriksaan nanti dilakukan jam 5 sore? Kalaupun mungkin pemeriksaan ini dilakukan ketika kapal sudah tiba jam 7 pagi, dilakukan jam 8 atau jam 9, berarti ada selang waktu untuk kita memberikan informasi ke agen agar tidak melakukan penjualan tiket ketika memang tidak diizinkan untuk kita menerima penumpang. Saya hanya merasa khawatir, merasa kasihan dengan penumpang yang ada ya Bapak-bapak.
Mereka mungkin ada yang dari jauh, dari mana, mereka harus mengalami kerugian dan sampai saat ini tidak bisa diberangkatkan. Di sini kita kan berbicara ada hati nurani, ada kebijakan. Saya sudah memohon kalau bisa diizinkanlah untuk pelayaran hanya dari Ambon ke Manado dengan tujuan Sanana, Ternate, Sopipi, Manado. Satu kali jalan ini saja. Dan saya akan memberikan pernyataan ketika kapal kembali kalau belum melengkapi semua, maka saya siap mau ditahan di sini. Karena dengan satu pertimbangan di sini sudah ada banyak penumpang. Tapi nyatanya sampai sekarang kami masih ada di Ambon dan penumpang sudah dikembalikan tiket-tiket mereka. Tapi masih ada penumpang di bawah karena mereka punya tempat tinggal atau mungkin dari mana, dari daerah yang jauh datang ke sini harus melanjutkan pelayaran. Mungkin ada yang ke Manado, ada yang ke Ternate dan Sanana. Ini yang menjadi satu pertanyaan dan ada apa dari semua kejadian ini. Saya paham, saya mendukung apa yang dilakukan bapak-bapak KSOP Pelabuhan Ambon. Kalau masalah keselamatan tentunya itu kan menjadi bagian saya mendukung karena saya bertanggung jawab di atas kapal ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tapi saya hanya meminta kebijakan demi untuk penumpang yang ada. Saya hanya minta kebijakan satu kali jalan aja ke Manado agar diberikan izin. Tapi sampai sekarang kami masih ada di Pelabuhan Ambon. Sementara proses saya memberikan informasi yang real tentang mau diberangkatkan atau tidak, nanti mereka memberikan kesimpulan itu jam 12 malam bahwa kapal tidak bisa berangkat tanpa ada penumpang harus diturunkan. Jadi ini kan menjadi satu pertanyaan. Jadi saya juga dengan teman-teman di sini, dengan kru yang ada, untuk bapak-bapak pemangku kebijakan, kami di sini juga butuh hidup ya. Kami di sini ada berapa orang, berapa banyak yang tentunya mempunyai tanggungan. Tapi kalau ini kita seperti saya mau katakan mau dipersulit atau bagaimana, tapi nyatanya memang kejadiannya seperti ini. Jadi sebenarnya yang menjadi pertanyaan, ada apa dari semua ini di Ambon ini, di Pelabuhan Ambon ini? Kalau memang untuk masalah-masalah alat keselamatan itu tidak mungkin belum bisa dilengkapi, itu kan diberikan kesempatan karena kapal ini kan sudah beroperasi di Ambon ini kurang lebih sudah 4 tahun. Saya paham dan saya dukung untuk masalah kelengkapan untuk alat-alat keselamatan itu dilengkapi. Tapi kan saya memohon ada kebijakan untuk satu kali jalan ini kapal ke Manado supaya kita bikin perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan tentang alat keselamatan ini di Manado. Ini yang menjadi satu pertanyaan dan sangat disesali apa yang dilakukan oleh bapak-bapak ini. Itu yang perlu saya sampaikan untuk warga masyarakat baik di Sanana, Ternate, Sopipi dan di Pelabuhan Manado. Terima kasih, selamat pagi.